Saya mau curhat dikit. Oke, sebentar Mas, sebentar. Soalnya Miss Yuni lagi live nih, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa ini? Gini, saya mau bercerita tentang kisah saya sedikit. Oke. Kemungkinan siapa tahu bisa bantu ataupun ada solusi lah. Jadi kemarin saya berproses, singkat aja Miss ya. Siap. Saya berproses mau ke USA. Oke. Dengan alih-alih ketemu orang di jejaring sosial lah. Oke. Proses awal berjalan bagus. Saya mau di-approve ke proses visa, calling visa. Tetapi di tengah perjalanan kayaknya mulai diopsi kan gitu. Jadi ada tambahan biaya lagi. Oke. Dengan ketentuan yang kita sepakati. Setelahnya saya berproses 2 orang, saya ada partner. Nah, si istri partner saya ini sedikit curiga dengan sertifikat yang dikeluarkan dari pihak yang memproses saya, yang meng-approve visa tersebut. Setelah istri itu memberikan saran, Mas, itu kayaknya saya ragu dengan sertifikat. Soalnya Amerika itu kan nggak ada perusahaan penyalur kan gitu. Betul. Saya sih awalnya belum curiga dan tidak tahu karena ada teman juga yang sudah berproses itu memang bisa guarantee dengan visa liburan turis ya. Nah itu akhirnya sertifikat itu dikeluarkan untuk mempermudah job kerja. Dengan dikeluarkan sertifikat tersebut akan mempermudah kami dicarikan job di USA. Akhirnya kami sepakati setelah sertifikat dikeluarkan. Mas, suaranya kok semakin jauh? Maaf, bentar sinyalnya. Oke. Halo, tes 1, 2, 3. Setelah sertifikat itu dikeluarkan, kami kan harus bayar tuh. Setelah bayar, dengan ketentuan istri teman saya itu meragukan sertifikat tersebut, si pihak pengurus visa ini meyakinkan kami dengan datang ke rumah saya. Dengan buat surat pernyataan bahwa sertifikat itu dijamin bagus dan bisa dipergunakan untuk mencari kerja kan, untuk mempermudah dia urus approve visa kami. Nah, dengan ketentuan itu dibuatlah berita acara kesepakatan bahwa biaya approve yang sudah saya keluarkan, biaya sertifikat yang kami bayarkan itu jika tidak dipergunakan itu bisa kami tuntut gitu. Nah, dengan buat berita acara disepakati ditandatangani di atas materai. Dan ternyata dengan keterbatasan pengalaman saya, proses saya ini ternyata tidak berjalan, Mas. Jadi saya tidak di-approve. Tidak ada bukti pengurusan approve visa saya. Dan ternyata si A ini ternyata kabur gitu. Apakah itu bisa ditindaklanjuti ya, Miss? Berapa uang yang sudah masuk ke mereka? Kalau dari saya itu baru 7.700.000. Kalau teman saya itu sudah 11.700.000-an. Tuh. Dan ternyata setelah beberapa waktu kunjung ke rumah saya, boleh sebut provinsi nggak ini? Boleh. Nah, di Lampung itu
dia sudah menjaring beberapa dan itu tidak dikenalkan dengan saya. Nah, setelah saya pancing dengan silahkan telepon dengan HP saya, otomatis calon CPMI lah, anggaplah gitulah ya. Nah, itu kan nomor dari saya. Setelah saya calling, ternyata kan banyak beberapa yang jadi proses sama dia gitu loh. Yang saya takutkan ini dengan keterbatasan saya ini nggak bisa cara proses ininya, dia ini kan tetap berkeliaran untuk mencari mangsa yang nilainya nanti akan besar. Oke. Bagaimana cara pencegahannya? Nah, kebetulan di Lampung kemarin ada orang yang mengatakan job cowok, itu langsung didatangi oleh BP2MI. Nah, karena dia bilang belum ada korban yang dia tipu, maka dia meminta maaf di media sosial. Nah, ini orang sudah menipu kamu dengan nyata-nyata. Bisa nggak kamu kumpulkan bukti-bukti dan teman-teman yang lain agar bisa ditindaklanjuti? Untuk sementara yang saya ketahui 3, saya yang berproses dengan teman, itu berikut ID KTP-nya ada sama saya, fotonya dan berita acara penangguhjawaban administrasi dia yang ditandatangani itu aja, sama foto saya sama dia aja. Oke. Sebentar ya. Berita acara bahwa jika approve ini tidak berjalan, bahkan sertifikat ini tidak berlaku, saya akan bertanggung jawab mengembalikan, meyakinkan lah itu bahasanya, mengembalikan uang yang Lampung mana, masuk. Mas? Lampung mana? Boleh sebut boleh, kabupaten. Boleh. Saya dari Pringsewu, teman saya dari Kota Bumi, dan satu lagi yang kemarin sempat nanyakan, Mas prosesnya gimana? Karena si A ini sudah ngeblok nomor ke saya, jadi saya bilang udah berakhir tak gitu. Ini tuh dari Lampung Timur, dari daerah Lampung Timur, Labuhan Maringgi lah kurang lebih. Oke, dan penipunya itu orang mana? Kalau alamat Jakarta Pusat. Loh, ngapain kok bisa ke Lampung menjaring kalian? Ya, itu yang saya sampaikan. Saya dapat dari jejaring sosial karena dia menawarkan. Setelah saya dikasih nomor, kami tukar nomor, saya datang ke tempat tinggalnya waktu itu di Serang, di daerah Maja, perumahan Maja. Kamu tahu alamatnya dengan jelas? Tahu, kalau saya datang tahu. Akan tetapi si A ini sudah menunjukkan indikasi nggak bagus karena waktu itu kami mau diselesaikan sebelum tahun baru. Informasinya dia itu masuk rumah sakit, alasannya sakit. Saya disuruh datang ke rumah sakit Jakarta Selatan, itu rumah sakit lupa saya, ada saya fotonya, Kahyangan apa ya? Terus? Mayapada. Saya sempat ke sana, itu nggak ada, bahkan track record dari rumah sakit saya tanyakan ada pasien si A apa tidak, ternyata tidak ada. Itu ada sekitar tahun 2016 atau 17, terakhir nama dia ada di Mayapada. Dan ternyata juga sudah nggak ada di Serang. Setelah saya cari nomornya masih ada kontekan, saya lacak dengan aplikasi, sudah nggak di Jakarta lagi. Terus kemana? Tapi kan sampean ada fotonya kan? Foto ada, nomornya masih ada, akan tetapi saya diblokir sudah. Foto ada, nomor handphone WhatsApp ada, tanda tangan dia di atas materai untuk pernyataan bahwa akan dikembalikan itu ada, ID foto KTP-nya saya ada. Dari situ saya ada rasa percaya, Miss, gitu. Oke, ini kan Miss Yuni YouTube-nya ini tidak kuat ya, tidak besar ya, jangkauannya tidak 1 M ya followernya. Nah, karena ini untuk mencegah yang lebih parah lagi, Samen mau nggak tak sambungkan ke Mas Uya, cari lagi beberapa korbannya, terus kalian tak cari cara supaya bisa masuk di Uya TV, mau nggak?
supaya ini tidak ada lagi berkelanjutan. Ini pertama. Yang kedua, kalau memang bisa dituntut, saya juga akan minta Bang Martin Simanjuntak untuk bertindak. Kira-kira sampean ada beberapa orang korban yang bisa dikumpulkan? Untuk korban saya 3 itu, akan tetapi gini, yang nomor 3 ini berproses dengan si A tapi pakai lantaran orang. Nanti saya koordinasikan dulu ya Mas. Jadi tidak langsung seperti saya. Jadi si A ini punya jaringan. Nah, teman yang nomor 3 ini berprosesnya dengan temannya tersebut. Yang sebenarnya dia tahu prosesnya itu dilempar ke dengan yang berproses saya ini. Gitu. Oke. Jadi coba koordinasikan. Kalau memang kalian berani, kalau ingin mengungkapkan agar tidak penipuan. Sekarang orang Jakarta datang ke Lampung hanya karena ingin mendapatkan job ke Amerika. Padahal sekali lagi job di Amerika, job di negara-negara lain, khususnya Hong Kong. Sekarang orang-orang tidak menyalurkan lagi di Hong Kong karena khusus buat Lampung ini saya sudah menjadi tameng pertama ya. Jadi saya sudah diserang oleh para calo, saya sudah dimaki-maki oleh para calo dari Lampung. Dan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mampu bergerak lagi untuk ke Hong Kong. Karena itu mereka mencari mangsa untuk ke negara-negara lain. Padahal itu semua itu nggak ada. Oke. Makanya sampean ada 2 jalur nih. Yang satu jalur pemerintah, saya lewatkan dari BP2MI, BP3MI untuk menyelidikinya. Yang kedua, kita melalui jalur viral, yaitu memviralkan pelaku di media sosial, khususnya di medianya Mas Uya Kuya. Dan sampean juga akan didampingi oleh pengacara Martin Simanjuntak. Jadi sampean ada 2 opsi ini. Coba kondisikan, karena kalau pemerintah pastinya itu ya lebih satset lah. Tapi dipublikasikan atau enggak itu adalah haknya pemerintah kita. Tapi kalau di Mas Uya Kuya, pastinya untuk nyari orang dipublikasikan. Karena di channelnya Mas Uya Kuya itu penontonnya sudah berapa miliar. Kalau saya kan cuma 145.000 saja. Jadi tidak ada apa-apanya dengan medianya Mas Uya Kuya. Makanya kondisikan dengan teman-temanmu, tanyakan. Jadi kita buat gebrakan khusus buat masyarakat Lampung agar teredukasi dengan job-job palsu seperti ini. Oke. Itu nanti kalau kita diundang di stasiun TV ya? Atau cuman di podcast kayak gitu, itu disensor nggak Miss kira-kira kita? Lah kenapa harus disensor? Wong kita nyari orang kok, kan kita nggak menipu. Oh gitu ya. Nah, kan makanya kan saya bilang, nanti kan didampingi oleh Martin Simanjuntak. Apa yang ada itu akan didampingi. Ini kan sampean bukan apa ya? Bukan yang sebagai penipu, kecuali sampean penipunya ya. Sampean penipunya ya jelas takut. Tapi kalau sampean korban kenapa takut? Sampean kan ada bukti. Oke. Dengan pegangan acuan 1 foto KTP yang saya pegang ya. Terus fotonya dia kan ada. Yang kedua foto dia dengan saya dengan teman saya yang jadi 1. Yang ketiga foto berita acara pernyataan dia itu untuk menyanggupi bahwa sertifikat itu berlaku dan kami akan diproses. Jika proses itu tidak selesai akan dikembalikan uang. Itu apa sudah cukup kuat ya Miss? Karena saya cuma pegang itu aja. Ya makanya saya akan konsultasikan. Nah, sampean juga konsultasikan dengan teman-temanmu. Karena sekali lagi Mas Uya Kuya juga tidak mengambil setiap masalah. Jadi beliau juga butuh koordinasi juga dengan tim mereka. Jika mereka tidak sanggup membantu, mereka akan katakan. Jadi mereka tidak akan memberikan harapan palsu. Oke. Siap. Kalau sampean sendiri cari Mas Uya Kuya atau sampean sendiri cari Bang Martin Simanjuntak kan agak kesulitan, benar nggak? Sangat sulit. Saya sangat berterima kasih. Ini artinya saya sudah dari Desember mesti gimana, walaupun mungkin bisa saya adukan ke Polres setempat, cuman proses saya dari jalur hukum kan saya kurang paham juga. Gitu. Jadi coba koordinasikan, dibuatkan grup, karena sekali lagi itu bukan saya yang memutuskan ya, karena media saya sangat kecil sekali dibandingkan dengan Mas Uya Kuya, saya itu nggak ada separuhnya.
nggak ada setengahnya, nggak ada seperempatnya. Jadi untuk seperti ini, karena ini penipuan, saya hanya ingin menyelamatkan masyarakat Lampung yang kurang tahu dan tidak paham tentang peraturan di luar negeri itu bisa mengerti bahwa itu tidak bisa. Ke Amerika nggak semudah membalikan tangan. Karena khusus buat Lampung itu mereka sudah nggak bisa promosi untuk ke Hong Kong. Karena saya langsung, karena khusus buat Hong Kong itu sudah nggak bisa dimasukin lagi. Makanya mereka mencari acara di tempat-tempat lain. Oke. Siap. Saya koordinasikan, akan segera saya konfirmasikan ke Mbak Yuni terkait nanti mekanismenya perjalanan seperti apa, kan bisa diinfo dari Mbak Yuni ya langsung. Siap. Ya. Siap. Ya. Oke. Karena gini, kalau lebih cepat lebih bagus juga, karena teman ini sekarang juga lagi yang satunya kayaknya tetap mau berproses ke Taiwan ikut PT sih gitu, tapi kan mungkin masih ada waktu lama sekitar 6 bulan dia berproses. Siap. Siap. Oke, jadi kalian ada pilih dua ya, jalur kita laporkan ke pemerintahan atau jalur kedua kita jalur viral. Oke, Mbak Yun, nanti kalau memang di ACC ataupun direspon, bukti-bukti untuk dasar ngelaporin nanti saya siapkan, nanti saya kirim kalau memang diminta. Oke, siap. Terima kasih. Sekian dari saya, itu saya terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Mohon konfirmasi jika nanti diperlukan. Oke, siap. Terima kasih ya. Terima kasih. Selamat. Oke, jadi sangat sopan sekali ya sini cowok ini ya. Ini ada telepon masuk lagi, tapi tunggu dulu ya. Oke, jadi ini dari Lampung. USA, oke. Ya, saya seneng ya kalau ngangkat telepon itu orangnya sopan gini, jadi seneng orangnya.